Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi di channel ini. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama teman saya lagi, Bang Raja. Kembali, dia akan men-share sebuah pengalaman dan sebuah tips berharga katanya. Ya, kali ini saya kembali akan membagi kepada teman-teman semua bagaimana tips mengatasi keran yang patah dengan cara yang sangat mudah dan sangat cepat. Wow, memang ini salah satu problem yang paling menyebalkan yang sering terjadi sehari-hari teman-teman. Oke, langsung aja kita simak videonya, kita lihat apa benar cara ini memang cepat dan mudah. Langsung aja, tanpa banyak basa-basi, langsung aja teman-teman simak videonya. Check it out. Teman-teman, patah keran di dalam itu memang menyebalkan. Apalagi kejadiannya tengah malam dan posisi kerannya itu sulit. Dan inilah yang terjadi pada stop keran di kamar mandi saya. Posisinya itu di pojok antara dinding dan kloset. Masalah keran patah ini sudah beberapa kali saya alami. Tapi karena posisi keran patahnya itu relatif bebas dan terbuka, saya biasa melakukan perbaikan dengan cara-cara yang biasa, yaitu dengan cara mencungkil patahan kerannya itu dengan mengetok-ngetok pakai palu kecil dengan menggunakan paku atau obeng kecil. Tapi karena itu tadi, posisinya itu sulit dan terjepit, jadi saya nggak bisa melakukan hal seperti itu. Nah, karena hukum the power of kepepet, makanya saya menemukan cara yang jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Dan cara inilah yang akan saya share ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan alat apa yang menjadi kunci utama keberhasilan misi saya ini. Apakah alatnya itu paku? Paku tembok atau paku beton? Tentu bukan. Apakah skrup yang dipakai seperti bor? Bukan juga. Apakah obeng minus yang dipakai buat mencungkil? Masih salah. Atau palu yang biasa buat membongkar paksa patahan kerannya. Hati-hati teman-teman, bisa-bisa drat pipanya yang kalah. Atau mungkin gergaji besi buat memotong patahan kerannya. Hati-hati teman-teman, cara ini juga bisa berakibat fatal. Atau mungkin alat ini? Enggak teman-teman, bukan alat ini. Alat yang dibutuhkan cuma sebuah tang. Ya teman-teman, sebuah tang. Sebuah tang inilah yang membuat pekerjaan saya jadi jauh lebih mudah, lebih cepat. Caranya itu gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan ujung tang itu ke dalam lubang tempat patahan keran berada. Kasih sedikit tekanan dan putar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan tunggu aja, teman-teman akan melihat apa yang teman-teman akan dapatkan. Patahan keran akan rontok dan teman-teman akan mudah mengambilnya dari dalam pipa. Langkah selanjutnya, teman-teman tinggal bersihin aja seluruh rontokan bekas kerannya dan teman-teman bisa memasang keran yang baru di pipanya. Dan masalah sudah selesai. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok bisa masalah ini bisa selesai dengan cepat, memakan waktu nggak lebih dari 10 detik, dan hanya memakai alat sederhana yaitu tang aja. Oke, saya akan jelaskan ke teman-teman semua agar lebih paham kenapa masalah ini bisa dengan cepat selesai. Di sini saya sedang memegang satu soket warna abu-abu yang sudah direkatkan dengan pipa setengah inch yang warna putih. Anggap aja soket yang warna abu-abu itu adalah pipa yang tertanam di dalam dinding dan yang putih adalah patahan keran. Satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah keran yang berbahan non-plastik itu biasanya memakai bahan ancuran. Keran yang memakai bahan ancuran akan sangat mudah keropos kalau terkena air dalam waktu yang lama. Dan oleh karena itulah dia sangat mudah patah. Dan kalau udah begitu pasti akan sangat menyebalkan karena air itu akan terus-menerus keluar dari dalam dinding. Nah teman-teman, keran yang sudah patah di dalam pipa tadi itu sudah nggak memiliki kekuatan lagi. Karena apa? Kekuatan bahan ancuran itu jauh di bawah baja. Dan yang kedua, kalau dia sudah keropos berarti dia sudah sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dan kalau diberi tekanan oleh ujung tang yang terbuat dari bahan baja, apalagi sampai diputar-putar, tentu bahan ancuran akan kalah. Dan tanpa menggunakan tenaga yang berlebih, dalam waktu nggak lebih dari 10 detik, maka patahan keran akan rontok dan akan mudah untuk dibersihkan dari dalam pipa. Oh ya, dua hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman mempraktekkan dengan cara ini. Yang pertama adalah tugas teman-teman hanya memutar-mutar, baik searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Dan yang kedua, pastikan posisi tang itu tegak lurus dengan posisi pipa yang ada di dalam dinding. Karena kalau gerakannya itu tidak memutar tapi maju mundur dan posisi tangnya itu nggak tegak lurus, dikhawatirkan akan merusak drat yang ada di dalam pipa. Dan teman-teman tahu sendiri, kalau dratnya itu rusak maka nggak mungkin dipasang keran yang baru. Malah yang ada kita harus membobok dinding untuk mengganti pipanya.
Nah, mungkin teman-teman akan bertanya lagi, kenapa harus pakai tang? Nah, yang pertama, tang itu memiliki ukuran yang mirip-mirip dengan ukuran pipa, yaitu 0,5 inch. Yang kedua, karena tang itu terbuat dari baja, sehingga dia akan mudah mengalahkan ancuran. Dan yang ketiga, tang itu enak buat dipegangnya. Jadi itulah penjelasan logikanya kenapa masalah ini bisa sangat gampang dan sangat cepat selesai dalam waktu nggak lebih dari 10 detik. Jadi teman-teman kalau menghadapi masalah kayak gini lagi, jangan panik karena ini sudah saya praktekkan dan sudah saya buktikan. Ini kali kedua saya melakukan cara seperti ini. Dan hasilnya sama, sangat cepat dan sangat mudah, masalah beres nggak lebih dari 10 detik. Satu lagi tips terakhir dari saya, kalau teman-teman ingin memasang pipa yang ditanam di dalam dinding dan akan dipasang keran di dalamnya, maka pastikan baik itu keni atau soket, pastikan dratnya itu terbuat dari bahan kuningan. Soket atau keni yang drat dalamnya itu berbahan kuningan, itu jauh lebih aman, jauh lebih awet, dan nggak gampang dol. Di pasaran, keni atau soket yang drat dalamnya itu berbahan kuningan, itu harganya berkisar antara 14.000–15.000 rupiah. Itu jauh lebih murah dibandingkan harus ngebobok dinding kalau si dratnya dol. Selain drat dalamnya itu yang terbuat dari bahan kuningan, teman-teman usahakan keran yang teman-teman pakai itu bodinya itu memakai bahan asli yang terbuat dari kuningan atau stainless. Entah itu keran tembok biasa, keran cuci piring, ataupun keran shower, usahakan yang memakai bahan asli kuningan atau stainless murni. Memang betul dari segi harga memang dia lebih mahal dibandingkan dengan keran biasa. Cuman teman-teman yang harap diingat adalah kualitasnya akan jauh lebih baik, akan lebih tahan, dan akan mengurangi problem teman-teman di kemudian hari apabila pemakaian kerannya itu dalam jangka panjang. Biasanya keran yang terbuat dari bahan kuningan atau stainless murni itu kokoh dan bobotnya berat. Tapi kalau memakai keran yang biasa dan suatu saat kerannya itu patah di dalam, teman-teman gak usah khawatir karena di video ini saya sudah memberikan solusinya. Teman-teman, itu tadi video tips bagaimana cara mengatasi keran yang patah. Menurut saya ini memang cara yang sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan memang membantu, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Dan kalau teman-teman ingin berkomentar, langsung aja isi kolom komentarnya. Kita bisa berinteraksi di sana. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya di channel ini dengan video-video yang mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, lebih keren lagi, dan lebih menarik lagi. Sampai ketemu.